Oke, teman-teman kita lanjut ya pada pembahasan apa tadi itu eh, objek dari linguistik. Jadi objek dari linguistik itu adalah bahasa. Nah, pertanyaannya kemudian apa sih bahasa itu sebenarnya? Bagaimana kemudian orang bisa dikatakan berbahasa dan dari mana asal usulnya sebenarnya itu bahasa, dibawa oleh siapa dan bagaimana proses dan tahapan-tahapannya. Jadi beberapa pertanyaan itu sebenarnya adalah hal yang hal dasar yang dipelajari di linguistik. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa belajar bahasa itu bukan hanya sekedar kita mahir menggunakannya, tapi belajar bahasa itu adalah bagaimana belajar bahasa itu dengan dirinya. Artinya bahasa dengan dirinya adalah bahasa itu memiliki struktur dan sistem ya, struktur dan sistem. Jadi tidak hanya sekedar sebatas pemahaman untuk sekedar kita bisa berbahasa, sekedar bisa berbicara, tapi bagaimana mengetahui struktur dan sistem dalam bahasa itu. Kembali ke pertanyaan awal saya, apa sih bahasa itu sebenarnya? Ya, apa sih bahasa itu sebenarnya? Nah, jawaban primitif ya, saya katakan primitif atau jawaban tradisional yang biasanya muncul ketika saya mengajar MK Bahasa Indonesia dalam kelas itu, biasanya saya tanya dulu, apa sih bahasa itu? Kapan seorang dikatakan berbahasa? Maka rata-rata jawabannya adalah bahasa itu adalah alat komunikasi ya. Ketika ditanya apa sih bahasa itu? Nah, jawaban bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi sebenarnya tidak salah ya. Cuman bahasa sebagai alat komunikasi itu lebih kepada fungsi dari bahasa itu, belum mencakup definisi konseptual dari bahasa itu sebenarnya. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi tidak sepenuhnya salah, jawabannya itu adalah benar, tapi lebih mengarah kepada konsep ini, fungsi dari bahasa itu. Nah, apa ya, kalau kita mau memberikan batasan apa sih berbahasa itu ya, apa sih bahasa itu, saya lebih melihatnya pada istilah dekode dan enkode dan dekode. Jadi dalam istilah psiko ya, dari istilah psiko itu, proses berbahasa itu dimulai dengan peristiwa dekode ya, dekode, dan diakhiri dengan peristiwa enkode dan dekode, terbalik. Nah, ada istilahnya proses produktif, ada istilahnya proses reseptif. Jadi ketika kita berkomunikasi itu yang sesuai dengan tadi fungsi bahasa, ketika kita berkomunikasi itu yang proses yang terjadi adalah melibatkan antara penutur dengan lawan tutur. Nah, apa yang terjadi antara penutur dengan lawan tutur itu, yang terjadi proses itu tadi, proses dekode dan proses enkode dan dekode, dan proses produktif dan reseptif. Yang mana dikatakan produktif dan reseptif? Nah, misalnya saya sedang berbicara ini kepada teman-teman lewat video misalnya. Nah, yang saya lakukan adalah proses produktif. Jadi semua ucapan yang saya sampaikan kepada teman-teman ini adalah proses produktif. Nah, ketika teman-teman bisa menangkap maksud gagasan saya atau apa yang saya ujarkan, maka teman-teman melakukan proses reseptif, artinya proses penerimaan. Jadi komunikasinya seperti itu, proses komunikasi terjadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan peristiwa enkode dan dekode? Enkode dan dekode itu sebenarnya bagian dari wilayah psiko ya, cabang dari linguistik makro istilahnya, atau linguistik terapan. Jadi psikolinguistik itu mempelajari bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana orang-orang bisa menghasilkan ujaran dan bagaimana proses ujaran itu bisa terjadi. Tapi kita tidak masuk pada wilayah itu bagiannya psiko. Jadi seperti itu. Nah, itu ya sekedar pengenalan bahwa harusnya kita lebih, sebagai orang bahasa, kita lebih open ini ya, maksudnya lebih terbuka lagi memaknai bahasa itu. Jadi tidak hanya sekedar
peristiwa memenuhi fungsinya sebagai alat komunikasi ya. Seperti hakikat dan ciri dari bahasa itu ya, misalnya dia bersifat unik, bersifat arbiter, konvensional, kemudian memiliki struktur dan sistem, dan itu nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian saya pindah ke pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimanakah bahasa itu sebenarnya, dari mana asalnya ya? Dari mana asalnya bahasa? Apakah ketika kita seorang bayi memperolehnya itu dari lingkungannya sendiri atau seperti apa? Atau kalau jawaban orang agamawan, pasti mereka mengatakan bahwa bahasa itu asalnya dari Tuhan. Tapi kan untuk peristiwa keilmuan, setiap segala sesuatunya ketika kita kembalikan ke Tuhan itu kan, maka tidak akan ada lagi terjadi dialektika. Artinya tidak ada lagi dialog yang terjadi ketika bahas miki masalah Tuhan. Karena kalau dikatakan mi dari Tuhan ya selesai perbincangan kan, selesai. Karena memang pada dasarnya semua kita dan yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Jadi seperti itu pandangan kaum agamawan. Tapi seorang filsuf dari Prancis mengatakan bahwa awalnya bahasa itu berasal dari dia berasal dari teriakan-teriakan, kemudian berasal dari emosi-emosi dari individu karena butuhnya alat untuk mengekspresikan tekanan emosi teriakan-teriakan itu, maka lahirlah bahasa. Jadi untuk memberikan referensi begitu kan, referensi dari isyarat dari teriakan-teriakan itulah kita butuh sesuatu untuk mengeksplornya istilahnya. Jadi makanya lahirlah bahasa. Itu gagasan kedua setelah kaum agamawan. Kemudian gagasan yang kedua itu dari sini saya lupa namanya, tapi ini biasa kita dengar bahwa bahasa itu awalnya berasal dari bunyi-bunyian atau tiruan dari alam, onomatope. Jadi ada beberapa kosakata yang lahir berdasarkan dari awalnya hanya menirukan dari bunyi-bunyian, makanya disebut dengan istilah onomatope. Kemudian yang ketiga ada yang memberikan ini penjelasan atau asumsi bahwa bahasa itu sejak lahir ya, manusia diberikan kemampuan berbahasa sejak lahir. Jadi kemampuan manusia untuk berbicara itu dibekali ketika manusia itu lahir. Makanya lahir kemudian perdebatan maksudnya kadang terjadi dialog apakah manusia binatang bisa berbahasa atau tidak. Kalau orang mengatakan bahwa tidak, maka akan muncul lagi asumsi baru, bagaimana dengan bagaimana dengan burung beo misalnya yang bisa mengatakan cantik dan lain sebagainya. Nah, itu dibahas juga di disiplin ilmu psikolinguistik. Jadi saya pikir itu untuk berbicara tentang hakikat bahasa itu sebagai pengantar. Nanti kita masuk lagi pada bagian bagaimana bahasa itu dikatakan unik, bagaimana bahasa itu dikatakan universal, kemudian bagaimana bahasa itu dikatakan arbitrer, memiliki struktur dan sistem, dan seterusnya.